Kalau alamul batinnya sebenarnya negatif, lalu dia berpura-pura positif, malah buruk. Itu terjadi konflik itu. Makanya kan kalau saya kan selalu bilang, ya sudah, kalau nggak yakin ya diakui saja, nggak yakin, nggak usah berpura-pura yakin. Wah, itu lebih bahaya, Kak. Berpura-pura yakin tuh resikonya terlalu tinggi. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya bukan mengubah keyakinannya, tapi memperdalam zikirnya. Nanti setara. Nah, ternyata nanti efek placebo itu mengatakan sebaliknya, pikiran yang mengubah otak. Bilang begini nih, Dr. Meder itu, saya berpikir dia mengidap kanker, dia berpikir dia mengidap kanker. Apakah saya, entah bagaimana caranya, telah memupus harapannya. Jadi ketika orang harapannya hilang, kamu kanker, kamu nggak mungkin sembuh, harapannya hilang. Betulan terjadi dia. Betulan terjadi dia meninggal betulan itu ya. Nah, ini ada yang unik ya. Ternyata bukan hanya pikiran pasiennya yang mempengaruhi kesembuhan klien. Pikiran, keyakinan dokternya juga mempengaruhi kesembuhan klien. Nah, itu. Placebo itu akibat positif terhadap pikiran yang positif. Ya, ketika pikiran positif, maka akan menghasilkan efek positif. Nocebo itu kebalikan. Ketika pikiran negatif akan mengakibatkan efek negatif. Walaupun mulutnya bilang, aku sehat, aku kuat. Oh, itu malah menolak karena begini. Nah, ini sebenarnya keyakinan itu tidak dipengaruhi oleh keyakinan di kesadaran, tapi keyakinan di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi sekalian, kita jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Kali ini kita di sesi ngobati, ngaji pengobatan Sufi. Untuk minggu kemarin kita telah membahas tentang apa ya? Tentang zikir ya. Zikir dan juga kaitannya sama psikosomatis ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang placebo effect. Ya, itu untuk kaitannya seperti apa nanti kita langsung tanya ke Abu Mustamin. Iya. Iya, baik kami. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kedalaman zikir ya. Nah, hari ini kita akan membahas suatu terminologi yang barangkali agak asing. Mungkin bagi kami, bagi saya ya terminologinya sudah sangat dikenal ya, sudah populer. Tapi mungkin beberapa teman sufi akan melihatnya sebagai suatu terminologi yang asing. Kita akan membahas namanya placebo dan nocebo. Nah, ini dalam dunia kedokteran sangat terkenal ya. Dikenal ada istilah placebo, lalu dikenal ada istilah nocebo. Secara ringkas begini kami, placebo itu akibat positif terhadap pikiran yang positif. Ya, ketika pikiran positif maka akan menghasilkan efek positif. Nocebo itu kebalikan. Ketika pikiran negatif akan mengakibatkan efek negatif. Nah, apakah itu ilmiah? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, maka di kesempatan kali ini kita akan membahasnya dari sisi-sisi ilmiah. Bahwa sebenarnya pikiran itu sangat dominan menentukan kondisi fisik kita. Saya tidak mengatakan pasti berperan ya, tetapi sangat dominan. Nanti ada bukti-bukti ilmiah yang akan saya sampaikan. Tapi teman-teman saya harap untuk memahami dulu. Placebo itu kira-kira begini Kak, ya placebo ini. Ada orang dikasih obat kapsul misalnya ya. Terutama orang-orang depresi. Terutama ini contoh ya, karena yang paling banyak merasakan efek placebo itu problem-problem kayak depresi, problem-problem lambung itu sering berhubungan dengan placebo ya. Semuanya hampir semua berhubungan, tapi itu yang paling berhubungan. Jadi contohnya ada orang dikasih kapsul. Kapsul itu sebenarnya isinya tepung. Isinya bukan obat. Lalu diberikan kepada pasien yang mengalami kecemasan. Pasien ini yakin bahwa obat ini mengobati kecemasannya. Padahal isinya tepung, ya tentu dokternya nggak bilang. Ini isinya tepung enggak. Jadi pasien yakin, misalnya ini dok saya cemas, baik ini tak kasih obat.
Padahal sakjane obatnya tepung. Cuma pasien yakin bahwa obat itu adalah obat untuk kecemasannya. Karena dia yakin, waktu dia minum, dia merasakan ketenangan. Sama seperti dengan kasih obatnya. Iya, seakan-akan ya memang efeknya persis seperti seandainya itu obat penenang betulan gitu. Nah, itu namanya placebo kan. Nah, itu namanya placebo. Nah, nocebo itu sama. Ketika orang misalnya dilakukan sebuah intervensi yang sebenarnya intervensi itu nggak bahaya, nggak ada apa-apanya. Cuma karena dia yakin bahwa ini kamu tak kasih obat ini, kamu nanti gatel gitu. Tak kasih obat ini nanti kamu gatel. Padahal itu isinya ya tepung. Nah, ketika minum obat itu dia gatel betulan. Namanya nocebo. Nah, inilah sebenarnya yang kita sering sebut kalau sugesti. Jadi kemampuan terapis untuk memberikan sugesti-sugesti positif itu sangat penting, itu nanti di situ. Ini dasar ilmunya. Karena kalau pengobatan tradisional, apalagi di dalam Sufi healing, kita nilai-nilai kesufian itu diharapkan akan mengubah pola rasa dan pola pikir dari pasiennya. Karena kesehatan itu kan 5 pilar ya, pola lidah, pola nafas, olah lidah, olahraga, olah nafas, olah rasa, dan olah pikir. Nah, ini sebenarnya di situ nanti perannya. Peran kesabaran, peran rasa syukur, peran husnudon. Nah, itu di sini ini. Jadi kalau untuk placebo effect itu bukan dipengaruhi bukan dari hanya si yang pasiennya, tapi juga nanti dari pasiennya juga, terapisnya juga. Ya. Terapisnya itu memiliki pikiran yang positif apa tidak? Kayak vibrasi itu nanti. Kalau dalam bahasa tasawuf itu berkah. Berkah itu vibrasi positif, itu namanya berkah. Kalau yang vibrasi negatif itu berarti tidak berkah. Nanti istilahnya kayak gitu. Tapi sebelum kita masuk ke sufinya, ke sufi healingnya, mari kita kita pahami dulu tentang placebo dari sisi ilmiahnya. Ya, memang banyak orang, terutama kaum materialis, menganggap bahwa pikiran kita adalah hasil dari reaksi kimia di otak. Ya tentu itu betul. Tetapi apakah itu berarti bahwa pikiran kita itu underbunya otak? Nah, ternyata nanti efek placebo itu mengatakan sebaliknya, pikiran yang mengubah otak. Makanya apakah otak mengubah pikiran? Iya. Apakah pikiran mengubah otak? Iya juga. Reversibly hubungannya. Ya, jadi itu saling mempengaruhi. Sehingga inilah pentingnya nanti kita belajar ini. Nah, kita akan belajar placebo dulu. Dari sisi ilmiahnya ya, maksudnya bukti ilmiah. Jadi kita ngomong begini itu bukan asal omong. Memang, atau kalau teman-teman kepengen mengeksplorasi, mengelaborasi lebih jauh, cari di Google. Kalau perlu Google Scholar ya, tentang penelitian ilmiah tentang placebo dan nocebo, nanti silahkan. Ini salah satunya akan saya sampaikan di sebuah jurnal namanya New England Journal of Medicine tahun 2002. Ini saya bacakan ya. Nah, ini nanti bisa dicari jurnalnya ya. Itu ada sebuah penelitian begini kan. Ada kelompok ya, kelompok yang diteliti, subjek yang diteliti itu sakit lutut. Lalu mau diintervensi pengobatan, dioperasi. Dibagilah 3 kelompok ya. Satu kelompok 1 dan 2 ini dioperasi betulan. Jadi yang nomor 1 dibuka lututnya ya, lalu tulang rawannya yang rusak itu dikerok. Tulang rawannya yang dikerok. Nah, setelah dibius, dibedah, lalu dikerok, lalu ditutup pakai perban ya, tentu saja pasca operasi kan terus diperban. Kelompok kedua dibuka, tulang rawannya tidak dikerok tapi kotorannya dikerok. Kan ada kotoran, kalau infeksi ada peradangan kan ada borok-borok, ada nanah-nanah gitu, dikerok. Kelompok 3 cuma dibius dok, tapi nggak diapa-apain, cuma dibius kayak dibedah gitu, tapi nggak dikerok, nggak di tulang rawannya nggak dikerok, kotoran-kotoran infeksinya nggak dikerok, hanya dibius dan diperban gitu. Pasien orang kan akan menduga begini, ini yang kelompok 3 nggak sembuh kan gitu, kan nggak diapa-apain gitu. Tapi kelompok 3 ini kan dia nggak dikasih tahu kalau dia digitukan, jadi dia yakin bahwa saya dioperasi ya.
Saya yakin bahwa saya dioperasi. Nah, ternyata hasilnya, nah ini hasilnya ya, tidak ada perbedaan yang signifikan tingkat keberhasilan operasi dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Jadi bahkan pada kelompok 3 pun yang sebenarnya nggak dioperasi mengalami perbaikan juga. Itu tidak ada cara, bagaimana cara menjelaskannya. Yang ketiga-tiganya yakin dioperasi, jadi yang sama kan keyakinannya. Yang kelompok 1 ya yakin dioperasi, kelompok 2 yakin dioperasi, kelompok 3 yakin dioperasi. Makanya keyakinan atau pikiran kita itu mempengaruhi tubuh kita. Bahkan ini loh, ini ilmiah ini. Jadi teman-teman bisa membuka nanti jurnalnya ya, New England Journal of Medicine tahun 2002. Nanti judulnya ada, judul ininya judul jurnalnya. Jadi itu namanya placebo effect. Jadi keyakinan. Ya, keyakinan. Jadi inilah pentingnya kalau dalam bahasa agama itu kan ini indagoni abdibi. Aku tergantung persangkaan hambaku. Nah, jadi ini yang disebut placebo ya. Saya kira paham ya. Placebo itu keyakinan positif akan menghasilkan seperti apa yang dia pikirkan. Kalau orang berpikir positif, hasilnya positif. Kebalikannya namanya nocebo. Nocebo itu kebalikan. Ini saya bacakan juga ini. Ada sebuah jurnalnya juga, nocebo. Dari buku ya, ini bukunya The Biology of Belief yang menulis Bruce Lipton, halaman 254 ya. Ini dikutip dalam program Discovery Health Channel tahun 2003 tentang placebo mind over medicine ya. Nah, judulnya begitu. Judul yang laporan ya. Jadi laporannya begitu. Ada seorang dokter Kak. Namanya Dr. Mather, Clifton Mather. Dr. Mather ini punya pasien namanya Sam Lundy, pasiennya itu. Sam Lundy. Sam Lundy itu seorang pensiunan tenaga penjualan sepatu lah. Dokternya ketika diperiksa, dokternya mendiagnosis bahwa Sam Lundy ini kena penyakit kanker esofagus. Ya, kanker esofagus itu tenggorokan, kerongkongan ya, kerongkongan itu esofagus ya. Dokter menduga begitu dan dokter bilang bahwa kondisi ini fatal. Kondisi ini fatal. Dan biasanya kalau penyakit kanker kan dokter bilang, oh ini akan meninggal beberapa bulan, beberapa minggu dan gitu. Ternyata benar. Beberapa minggu kemudian setelah diagnosis dilakukan, Sam Lundy meninggal. Benar ternyata, meninggal dia. Tetapi setelah kematian Sam Lundy tadi kan terus diotopsi. Kalau di sana, di luar negeri kan otopsi bisa untuk untuk program pendidikan ya, karena untuk diteliti gitu loh Kak. Itu mengejutkan. Ternyata tidak ditemukan kanker esofagus ya. Salah diagnosis di awalnya ini. Jadi dokternya bilang Sam Lundy itu kanker esofagus. Ternyata tidak. Tapi Sam Lundy meninggal betulan. Nah, sehingga ini dokter bilang, ini dokter lalu yang ngaku ini Mather ini, dia kan terus dihantui rasa bersalah ya. Bilang begini nih, Dr. Mather itu, saya berpikir dia mengidap kanker. Dia berpikir dia mengidap kanker. Apakah saya, entah bagaimana caranya, telah memupus harapannya. Jadi ketika orang harapannya hilang, kamu kanker, kamu nggak mungkin sembuh, harapannya hilang. Betulan terjadi dia. Betulan terjadi dia meninggal betulan itu ya. Nah itu namanya nocebo. Pikiran positif bisa menyebabkan pikiran negatif bisa menyebabkan efek negatif di dalam di dalam diri seseorang. Nah itu yang disebut sebagai nocebo. Nah itu yang disebut sebagai nocebo ya. Jadi nocebo itu pikiran negatif yang menghasilkan efek negatif. Nah berarti kalau dari sini tadi ya, apakah otak yang menghasilkan cara kita berpikir atau pikiran kita yang menghasilkan reaksi kimia di otak? itu pertanyaan. Dan itu kalau saya ya itu dua-duanya benar. Makanya tergantung kita memulainya dari mana. Apakah kita akan berpasrah diri pada otak atau kita yang mengendalikan otak kan gitu saja. Nah, itu kalau di dalam
pengertian ini ya, antara nocebo dan placebo. Dan itu betul-betul ini ada laporan, laporan ilmiahnya. Jadi bukan terus itu ngarang-ngarang begitu. Nah kita kan sering dengar ya, apa tergantung pikiranmu, ya benar. Nah tetapi benarkah itu secara logika keilmiahan? Ya ternyata memang begitu. Dan itu banyak sekali terjadi kan. Nah dari situlah Kak sebenarnya Kak Ami, saya ini kan seorang terapis ya, pentingnya menjaga rasa pasien. Cara kita cara berkomunikasi itu hati-hati betul. Jangan sampai jadi nocebo, memberi penyakit yang sebenarnya nggak ada. Jangan sampai memupus harapan pasien. Tetapi juga kita harus hati-hati ketika bicara, jangan sampai menimbulkan kebencian. Contoh ya, ini yang sering kita alami kalau di klinik ya. Pasien tuh marah sama dokter. Dokter itu sok tahu kok Ustadz. Saya kan kena penyakit kanker payudara. Masa dokternya bilang kalau usia saya tinggal 3 bulan? Itu kan dokternya sok tahu. Kan marah dia sama dokternya. Itu juga negatif sebenarnya, marah seperti itu. Nah, karena dokter bilang begitu ya berdasarkan ilmu yang beliau dapatkan di bangku kuliah dalam pengalaman kan. Jadi sebenarnya kalau nyalain dokter ya nggak bagus juga. Lalu bagaimana? Ya, kalau saya biasanya ngomong begini, bahwa usia jenengan tinggal 3 bulan kata dokter itu menurut dokter. Dan dokter nggak salah karena dokter punya pengalaman, punya pengalaman yang menyebabkan dokternya bilang begitu, entah dari pelajaran di kuliah atau dari peristiwa-peristiwa waktu beliau mengobati. Tetapi menurut Allah ya kita nggak tahu, nah gitu loh. Kalau menurut dokter begitu, tapi menurut Allah kita nggak tahu. Ada harapan di situ. Ya, lalu jadi kita nggak nyalah ke dokter karena memang dokter juga nggak ada dokter sengaja salah itu saya kira. Yo, opo yo enak gitu loh. Saya berpikir begitu. Ya, semua orang kan kepengen. Kalau dokter ya pengennya kan pasiennya sembuh. Ya kalau nggak sembuh kan dia sendiri sebenarnya yang merasa nggak nyaman juga kan. Sehingga yo nggak nyalah ke dokter, tetapi kita juga tidak boleh kehilangan harapan bahwa menurut ilmu kedokteran nggak sembuh ya oke kan menurut ilmu kedokteran. Tapi pertanyaannya ilmu kedokteran itu bukan ilmu yang paripurna, bukan ilmu yang pasti benar kan, ya bisa saja nggak benar. Makanya kan juga kita kan sering melihat ada orang kanker yang stadium akhir ternyata sembuh, kan juga ada kan. Nah sehingga tidak nyalah ke dokter tapi juga tidak kehilangan harapan gitu kan. Nah jadi jangan sampai lalu gara-gara mendengar podcast kita terus wah dokter itu melanggar tauhid. Dokter itu sok tahu, ya jangan begitu. Itu dokter itu ya ilmunya begitu dan kita harus menerimanya dengan lapang dada tanpa kehilangan harapan. Wong dokter yo menungso. Ya kan yo iso salah. Tapi ucapan dokter begitu ya berdasar juga berdasarkan pengalaman, berdasarkan pasien-pasien yang pernah beliau tangani. Tetapi kami, nah ini ada yang unik ya. Ternyata bukan hanya pikiran pasiennya yang mempengaruhi kesembuhan klien, pikiran, keyakinan dokternya juga mempengaruhi kesembuhan klien. Nah itu. Ini jarang dibahas nih. Nah ini yang itu yang jarang dibahas kan. Selama ini kan pikirannya pasien, enggak, pikiran terapisnya, dokternya juga mempengaruhi. Nah ini saya baca lagi di dalam buku yang sama. Ya namanya ada dokter muda namanya Albert Mason. Nah Albert Mason ini dokter muda yang terapinya pakai hipnosis. Nah, dokter muda ini terapinya pakai hipnosis. Suatu ketika ada pasien mengalami penyakit kutil yang menyeramkan gitu. Jadi anak muda ini usia 15 tahun, anak laki-laki ya. Jadi anak laki-laki, seorang anak laki-laki berumur 15 tahun. Ya, jadi ini pasiennya anak laki-laki umur 15 tahun di sekolah dibully karena kulitnya kayak banyak kutilnya yang kayak nyun sewu ya, kayak ya pokoknya dipandang itu sangat menyeramkan lah gitu, sehingga sering dibully. Nah waktu anak ini datang ke dokter Mason, Albert Mason tadi, itu anak ini tidak mengatakan dia sakit apa. Nah dokter Mason hanya berpikir ini penyakit kutil, pikiran dokter Mason. Lalu dilakukan hipnosis, dibisikkan bahwa kulit kamu akan sembuh seperti sedia kala, nah, gitu ya. Dokter Mason itu membisikkan sugesti semacam itu pada diri pasiennya yang umur 15 tahun itu. Ternyata betul Kak, setelah dilakukan hipnosis satu lengan ya
membisikkan kata-kata kepada pasien tadi bahwa kulit lengan itu akan sembuh dan berubah menjadi kulit sehat berwarna merah muda. Nah, bilang begitu ya. Ketika anak tersebut kembali sepekan, seminggu, pasiennya balik. Ternyata lengannya itu bersih, sembuh pasiennya itu lengannya. Lalu si dokter Albert Mason ini diajak oleh pasiennya untuk bertemu sama dokter yang dulu pernah merawatnya juga. Jadi awalnya tadi dokter Albert Mason nggak tahu kalau pasien ini sudah pernah berobat ke dokter ya. Nah, ketika ketemu sama dokter senior yang pernah memeriksanya, dokter seniornya kaget. Kok bisa sembuh katanya? Karena menurut dokter yang dulu merawatnya sebelum dokter Mason itu, ahli bedah itu menganggap bahwa sakitnya itu adalah sakit kanker yang mematikan, namanya ichthyosis. Oh, bukan kutil biasa. Jadi ternyata itu kanker yang sangat berat, yang fatal itu ya, yang disebut ichthyosis. Wah, dokternya kaget, kok bisa sembuh gitu. Nah, ternyata sudah lanjutkan kata dokter yang senior, terus dilanjutkan proses terapinya dan sembuh total. Maka lalu hasilnya ini dilaporkan, Kak. Wah, ini ada jurnalnya juga. Mason lalu menuliskan kisahnya yang menakjubkan itu di dalam British Medical Journal tahun 1952. Lalu artikelnya itu menggegerkan. Wah, ada harapan baru untuk menyembuhkan pasien dengan ichthyosis, dengan kanker kulit yang berat itu. Nah, tetapi setelah itu ternyata Mason gagal menyembuhkan orang yang sama penyakitnya, sama-sama ichthyosis. Dilakukan terapi oleh dokter Mason nggak sembuh setelah peristiwa itu. Rupanya menurut dokter Mason sendiri, saya gagal untuk mensugesti diri saya sendiri ini ya. Jadi dia tidak memiliki keyakinan seperti dulu waktu mengobati pasien yang pertama itu, Kak. Nah, ini. Karena udah tahu kalau itu kanker, jadi kalau kanker sulit sembuh. Yang pertama kan nggak tahu kalau itu kanker, sehingga dokter Mason ya berpikir bahwa ini kanker biasa, nanti sembuh gitu. Tapi yang kedua ini beliau bilang, ketika beliau merawat pasien-pasien baru yang sakitnya sama, saya tidak bisa mengulangi sikap percaya dirinya seperti dulu waktu mengobati pasien yang pertama. Jadi sebenarnya bukan hanya suasana batin yang diobati, suasana batin yang mengobati mempengaruhi juga proses-proses pengobatan. Saya bilang mempengaruhi ya, jangan sampai nanti pasti mempengaruhi, itu enggak, karena enggak ada yang pasti. Jadi yang disebut berkah tadi. Iya, yang disebut berkah ya sembuh apa enggak ya wallahu alam, tetap begitu. Tetapi data-data ilmiah atau fakta-fakta ilmiah seperti ini mengajarkan kepada kita, oh ternyata pengobatan itu bukan hanya dipengaruhi oleh penyakitnya, pengobatan dipengaruhi oleh pikiran si sakit dan pikiran yang mengobati. Juga. Nah, itu namanya placebo dan nocebo ya. Jadi kalau dari cerita-cerita tadi itu dari keyakinan gitu tuh. Cuma umpamanya kalau keyakinannya itu kayak bukan keyakinan sebenarnya, bukan dari kayak mungkin saya umpamanya ada hipertensi itu makan makan daging merah nanti meningkat tinggi tensinya. Nah, ketika itu saya udah mendengar video ini nih, ternyata keyakinan bisa itu ya, terus saya kayak berpura-pura yakin, nggak apa-apa, nanti saya yakin naik, ternyata naik itu malah bahaya. Jadi keyakinan itu nggak bisa dipaksakan. Kan? Jadi begini ya, ini pertanyaan yang sebenarnya sangat penting ya. Setelah mendengar podcast kita, lalu teman-teman mungkin akan berpikir, kalau gitu saya akan mengubah keyakinan. Misalnya keyakinan ya tadi misalnya ya, kalau saya makan daging, kan awalnya dia punya yakin bahwa daging ini akan yakin akan menaikkan tensi, tekanan darah. Terus dia mengubah keyakinan, kalau gitu sekarang saya nggak yakin, nggak bisa. Nggak bisa begitu. Lalu saya yakin, makanya itu sebenarnya sugesti yang melawan keyakinan hakiki itu malah bisa bahaya. Contoh ya, kan ada kalau orang bercermin terus bilang aku sehat, aku sehat, aku sehat. Ternyata dia sebenarnya nggak bilang begitu. Dia hanya bilang begitu untuk melawan keyakinannya. Nah, keyakinan nggak bisa dilawan ya. Berarti kayak menolak itu. Nanti malah menolak dan malah makin nggak sehat. Walaupun mulutnya bilang aku sehat, aku kuat, itu malah menolak karena begini. Nah, ini sebenarnya keyakinan itu tidak dipengaruhi oleh keyakinan di kesadaran.
Tapi keyakinan di bawah sadar. Nah, kita kalau teman-teman ingin mendengarkan kembali itu di psikosomatis. Jadi keyakinan itu kan ada keyakinan di kesadaran kita, ya, sadar gitu. Maksudnya melalui logika. Oh, setelah dengerin podcast saya jadi tahu, jadi yakin. Padahal bawah sadarnya belum berubah. Ya, padahal bawah sadarnya belum berubah. Sehingga orang seperti itu yang sok yakin, padahal dia sebenarnya nggak yakin, itu lebih bahaya kalau dia sok yakin. Kalau nggak yakin diakui saja. Nggak perlu ditolak. Ya, nah ini saya mau menyampaikan ini, nanti jangan-jangan terus teman-teman, misalnya ada saudaranya begitu yang sakit tertentu terus disuruh dengerin podcast kita, kamu harus yakin. Ya itu mungkin niatnya baik, tetapi kalau tidak tahu teknisnya bisa malah tidak baik hasilnya gitu. Ya kayak itu sugesti yang sebenarnya melawan keyakinan hatinya, karena keyakinan itu, coba kita belajar psikologi ya, kan ada conscious, ada subconscious. Conscious itu perannya tidak ada 5%, maksimal 5%. Perannya bawah sadar ini 95%. Maka sebenarnya yang paling menentukan bukan keyakinan di sini, tapi keyakinan di bawah sadar. Terus caranya ngecek ya, caranya ngecek ya. Ini caranya ngecek itu. Contoh tadi yang Kak Ami bilang apa tadi tentang kalau orang minum makan daging maka akan tensinya akan naik. Terus kita pura-pura kita terus berusaha yakin ya, enggak itu enggak akan naik. Pas mikir kayak gitu cek tubuhnya Kak. Dicek tubuhnya nyaman apa tidak. Kalau nggak nyaman sebenarnya nggak yakin. Dan itu nggak usah dipaksa, nggak usah, ya, jangan dipaksa. Ya sebenarnya ada teknik ya, ada teknik untuk ngecek itu keyakinan di bawah sadar atau di sadar itu ada ya, namanya dengan muscle testing namanya. Muscle testing, ya. Kinesiologi. Iya, kalau teman-teman pernah dengar namanya kinesiologi ya, itu muscle testing itu untuk ngecek. Nah, tapi nggak sembarang orang terus bisa ngecek gitu. Iya, kadang itu sama egonya. Ya, itu ilmu yang advance lah ya, yang kita tidak perlu kita masukkan ke podcast ini. Nah, tapi ada caranya ngecek gitu. Nah, pada intinya sebenarnya begini ya. Kalau di dalam, sekarang kita ke tasawuf ya. Di dalam tasawuf kita itu sebenarnya tidak perlu berikhtiar terlalu dalam untuk mengubah keyakinan tentang itu loh ya, tentang kalau saya makan ini hipertensinya tensinya akan naik, kalau saya ini tensi akan turun, kalau makan ini ya, bukan keyakinan tentang itu maksud saya. Nah, kalau di dalam tasawuf sing penting perdalam zikirmu. Nah gitu loh. Jadi nggak usah berikhtiar, misalnya aku tak mensugesti diri saya terus, saya sehat, saya kuat. Iya, itu bisa berhasil kalau memang sebenarnya memang di bawah sadarnya memang yakin. Tapi kalau bawah sadarnya atau alamul batin, kalau bahasa tasawuf itu ada alamul zahir. Alamul zahir itu kesadaran, ada alamul batin. Alamul zahir itu tidak ada 5%. Alamul batin ini minimal 95% itu minimal. Kalau alamul batinnya sebenarnya negatif, lalu dia berpura-pura positif, malah buruk. Itu terjadi konflik itu. Makanya kan kalau saya kan selalu bilang, ya sudah, kalau nggak yakin ya diakui saja, nggak yakin, nggak usah berpura-pura yakin. Wah, itu lebih bahaya Kak. Berpura-pura yakin tuh resikonya terlalu tinggi. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya bukan mengubah keyakinannya, tapi memperdalam zikirnya. Nanti secara otomatis sendiri. Nanti otomatis itu nanti akan membersihkan. Nanti akan munculnya dari alamul batin. Nanti Allah yang akan mengilhamkan keyakinan itu. Allah yang akan, jadi bukan ego kita. Ego itu nggak pernah bisa yakin kan? Ego itu nggak pernah bisa yakin. Ego itu hanya berusaha yakin. Tapi ego nggak pernah bisa yakin. Keyakinan ego itu hanya namanya. Nah, kita bicara keyakinan ya sekarang ya. Ini kan biologi keyakinan atau biologi of belief. Tapi kita bahasnya sekarang dari sisi tasawufnya. Ya. Keyakinan Kak itu ada 3 level. Ya, keyakinan itu ada 3 level. Ada ilmu yakin. Ilmu yakin itu yakin karena tahu. Lalu tingkat kedua ainul yakin, yakin karena melihat. Lalu tingkat tertinggi yang ini yang sebenarnya ini hakul yakin, yakin karena mengalami. Nah, maka di dalam tasawuf sebenarnya bagaimana cara kita menggunakan ilmu placebo dan nocebo ini dalam proses-proses pengobatan.
Ya kalau di dalam hipnosis diubah apa kan gitu ada ya, apa namanya teknis untuk mengubah bawah sadar, teknik untuk ini ya tentu saja itu namanya ilmu ya ada benarnya. Ya nggak boleh disalah-salahin namanya ilmu. Yang penting ilmu itu tidak, kalau kita ya sebagai apa pejalan spiritual samping tidak melanggar tauhid itu aja kan ya. Nah, tapi kalau di dalam tasawuf kita nggak perlu begitu sih. Yang penting perdalam zikirnya. Jadi zikirnya jangan hanya zikir syariat, tetapi zikir hakikat dan zikir makrifat. Nanti kita akan bahas itu hubungannya dengan keyakinan di podcast yang akan datang ya. Hubungan antara keyakinan dan zikir di dalam proses pengobatan di dalam sufi healing. Saya kira gitu ya kami untuk hari ini. Ya, terima kasih untuk hari ini. Untuk teman-teman yang mungkin belum menonton episode sebelumnya, ini sangat berkaitan sama episode sebelumnya. Jadi mari kita menonton episode sebelumnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Kalau mungkin ada pertanyaan atau saran bisa dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.